Sebelum bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat semuanya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat berkat, sukacita, semuanya yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami selama hari ini. Dan pada malam hari ini bersama Tuhan, dimanapun kami boleh menyaksikan siaran Good News, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini bersama-sama kita mau belajar kembali, belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mungkin di antara kita sudah tidak asing dengan kata revisi. Bahkan ketika Bapak Ibu memiliki putra-putri yang duduk dalam bangku kuliah semester akhir, ketika mereka sedang menyelesaikan skripsi mereka, revisi adalah sebuah permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir. Revisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian perbaikan atau pemeriksaan. Dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara, atau hari-hari ini kita mengalami revisi daripada Tuhan. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kan apa yang saya lakukan ini benar menurut saya. Tapi ingat, menurut kita benar, belum tentu menurut Tuhan itu benar. Karena Tuhan punya rencana indah buat setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam kitab Perjanjian Lama, di mana tokoh ini dalam hidupnya diizinkan mengalami fase revisi daripada Tuhan. Siapa dia? Kita akan belajar dari Yunus. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu di dalam Yunus pasal ketiga, ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan membacakan ayat ini buat kita semua. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, yaitu kota Niniwe, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Amin. Di dalam ayat 4 sampai 5 yang tadi saya sudah membacakannya buat kita semua, ini merupakan goal yang Tuhan kehendaki untuk Yunus kerjakan. Akan tetapi di pasal sebelumnya Yunus melewati fase revisi daripada Tuhan. Kalau kita belajar mundur Bapak Ibu, di dalam pasal yang pertama ayat yang ketiga, di sana Yunus ingin melarikan diri ke kota Tarsis. Kemudian di ayat yang keempat, Tuhan mendatangkan angin besar dalam perjalanan Yunus menuju ke kota Tarsis. Kemudian di dalam ayat yang ketujuh, di sana dikatakan Yunus terkena undi. Kemudian ayat yang ke-10, orang sekitar tahu masalah yang terjadi, bahwa Yunus melarikan diri daripada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-17, di pasal yang pertama, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan yang sangat besar, dan ikan itu menelan Yunus hidup-hidup. Apa yang dialami oleh Yunus ada akibat, tentunya ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Karena Yunus mengerjakan menurut dia itu baik. Sekali lagi, karena Yunus mengerjakan menurut dia itu baik. Ada alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita melihat di pasal yang keempat ayat yang kedua, pasal 4 ayat kedua di sana dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu penuh kasih sayang, kemudian kemurahan dan panjang sabar. Sehingga dia takut bahwa Tuhan justru bermaksud untuk menyelamatkan seluruh isi kota Niniwe. Orang-orang yang telah menjadi musuhnya. Kenapa demikian? Karena
Yunus ini memiliki kesan tersendiri terhadap kota Niniwe. Kota Niniwe ini seperti apa sih Bapak Ibu Saudara? Kita mau belajar. Nah, kota Niniwe dalam sejarahnya itu disebut dengan kota berdarah. Karena apa? Karena hidup orang-orang di Niniwe pada zaman itu penuh dengan dusta dan penuh dengan perampasan. Bahkan mereka punya julukan bahwa kehidupan orang Niniwe itu orang-orangnya itu keras, hidup dalam kekerasan dan kekejaman. Banyak penafsir menulis kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe pada waktu itu. Salah satunya mereka itu punya kebiasaan ketika mereka menyiksa, itu mereka itu memenggal kepala orang hidup-hidup. Bahkan tawanan ketika masih hidup, mereka itu menyiksa pelan-pelan. Ada yang menulis mereka memotong jarinya sedikit demi sedikit. Bahkan ada yang menguliti, bahkan ada yang membunuh dengan tombak, bahkan juga ada yang membakar secara hidup-hidup. Itulah kekejian yang dilakukan oleh orang Niniwe pada waktu itu. Nah, penafsir juga menafsirkan kemungkinan ada famili Yunus yang ikut jadi korban pembantaian orang-orang Niniwe. Nah, itulah sebabnya yang dilakukan oleh Yunus. Mengapa dia melarikan diri? Kemudian karena dia, menurut dia, yang dilakukan oleh Yunus itu adalah baik di mata Yunus. Tapi ingat, baik di mata Yunus belum tentu baik di mata Tuhan. Yunus diizinkan Tuhan masuk ke dalam revisi Tuhan. Jika hari-hari ini kita hidup dalam revisi Tuhan, kita akan belajar dari kisah Yunus. Tindakan apa yang dilakukan Yunus ketika dia masuk dalam revisi Tuhan? Yang pertama kita mau belajar di ayat pasal yang kedua ayat 9. Pasal 2 ayat 9 di sana dikatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Yang pertama di sini saya menulis tindakan apa yang dilakukan oleh Yunus ketika Yunus masuk ke dalam fase revisi Tuhan. Yang pertama adalah menyadari kesalahan. Pasal 2 ini Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu hal yang Yunus alami, yang Tuhan izinkan untuk Yunus alami. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-10, bagaimana di dalam perut ikan yang besar Yunus menyadari kesalahannya. Musuh terbesar saat Tuhan merevisi hidup kita adalah ego atau keakuan kita. Nah, ego itu adalah, yang pertama adalah menganggap dirinya paling benar. Yang kedua, ego adalah menganggap dirinya paling unggul. Di ayat 9 Yunus berseru, karena Yunus sadar siapa dia yang mengutus Yunus. Di ayat 9 juga Yunus sadar siapa dia yang melakukan perbuatan yang besar atas hidup Yunus. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara kita diizinkan dalam kehidupan kita mengalami fase revisi yang tidak mengenakan, izinkan itu kita boleh alami dan kita boleh kerjakan. Karena apa? Lewat fase revisi yang tidak mengenakan ini, saya percaya di situ Tuhan ingin menyatakan dirinya, pribadinya untuk setiap kita. Oleh sebab itu, di fase revisi kita mau belajar untuk kita tidak hidup dalam keakuan kita, keegoisan kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Yunus, yang pertama adalah menyadari kesalahan. Yang kedua kita mau belajar di pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, saya akan membacakannya, "Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah." Yang kedua yang dilakukan oleh Yunus adalah memperbaiki, mengerjakan kembali. Jadi setelah menyadari kesalahan, tindakan yang kedua adalah memperbaiki dan mengerjakan kembali. Dalam pasal yang ketiga ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sini di dalam ayat yang keempat, bagaimana
Yunus ini boleh berseru selama 3 hari perjalanan. Di ayat yang keempat dia berseru 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Kemudian apa yang menjadi respon orang Niniwe pada waktu itu? Di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ini orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-8, dari raja sampai masyarakat bahkan sampai ternaknya, mereka tuh berselubung dengan kain kapung dan berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Wow, sungguh keren dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Yunus. Tuhan pakai satu orang untuk menyelamatkan satu bangsa. Keren kan yang dilakukan oleh Yunus? Dalam kehidupan kita juga sama. Ketika kita menyadari kalau kita di dalam fase revisi, segeralah perbaiki dan kerjakanlah kembali sesuai dengan maunya Tuhan. Sebab Tuhan tahu ending dalam perjalanan hidup kita. Endingnya apa? Yaitu Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Dalam keluarga kita sebagai istri, kita sebagai suami, kita sebagai anak. Kemudian di mana lagi dalam pekerjaan kita, di dalam usaha bisnis kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat di sana. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kita boleh mengalami fase revisi, ingat kita harus memperbaiki dan kita harus mengerjakan kembali sesuai dengan maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi jika hidup kita menurut kita ini baik, sekali lagi, jika hidup kita hari-hari ini yang kita jalankan menurut kita baik, ingat, belum tentu di mata Tuhan itu baik. Jika Tuhan mengizinkan kita hari-hari ini memasuki fase revisi, izinkan hidupmu untuk mengalaminya, karena di sana Tuhan mau menyatakan pribadinya kepada hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingat, sadar akan kesalahan kita, kemudian perbaiki, lakukan kembali sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memiliki rencana yang indah buat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang terjadi dalam hidup kami. Jikalau mana hari-hari ini kami berada dalam revisi Tuhan, revisi yang tidak mengenakkan menurut kami, tapi kami mau belajar lewat hal ini. Tuhan mau menyatakan pribadi-Mu kepada setiap kami. Ajar kami untuk kami sadar akan kesalahan kami. Ajar kami untuk kami boleh memperbaiki dan melakukan kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah atas kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan umat Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Dan kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.